PT Kemas merupakan sebuah komponen dalam dunia kapal yang menjadi salah satu penyebab kecelakaan dalam dunia maritim. Tak bisa dipungkiri, peti kemas yang berlebihan akan menyebabkan kecelakaan kapal sehingga merugikan banyak pihak. Hal ini pernah terjadi tentunya pada kapal insiden kapal Mole Comfort di Indian Ocean pada tahun 2013. Kapal Mole Comfort tersebut terbelah dikarenakan kelebihan muatan kargo sehingga kapal terbelah pada bagian lambung. Berkaca pada insiden tersebut, bagaimana PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero mengantisipasi penyebab kecelakaan tersebut? Selamat datang di Wind Ocean Podcast bersama saya Agnes. Semangat pagi Mitra DKI. Sudah hadir narasumber dari PT Biro Klasifikasi Indonesia, Mas Hardian. Selamat pagi Mas Hardian. Selamat pagi Mbak Nes. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat selalu. Baik, terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya pagi ini di podcast kita. Nah, hari ini kita mau tanya-tanya nih Mas, sekalian sharing knowledge terkait kargo PT Kemas atau PT Kemas dan juga VGM ya Mas Hardian ya. Iya. Baik, Mas Hardian, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Mas, boleh untuk mungkin perkenalan terlebih dahulu nih Mas Hardian di BKI ini di posisinya sebagai apa dan sehari-hari menangani apa? Iya. Makasih Mbak Nes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Memperkenalkan diri, saya Ardian Budi Sulistyo. Saat ini sebagai senior operasi marine di SBU Marine Services. Jadi kalau di BKI sendiri saya dimulai di tahun 2005. Dulu saya penempatan pertama di Balikpapan, kemudian di 2008 saya pindah di Pontianak, sempat di Pontianak. Ya? Di Pontianak itu saya 6 tahun. Wih, lama Mas. Jadi agak lama memang. Jadi di situ sebetulnya kegiatan saya selain maritim ada juga mengenai sertifikasi peralatan migas sama naker juga. Okay. Kemudian di 2014 saya pindah ke Palembang. Wah, pindah lagi? Ya, ke Palembang. Di sana tidak sampai 1 tahun, sekitar 6 bulanan. Di 2015-nya saya pindah ke cabang Jambi sebagai kepala cabang. Wah, perwakilan waktu itu. Okay. Jadi saat itu komersil tadinya unitnya itu dipecah ya. Jadinya dulunya tuh adanya kelas sama KS, kemudian di 2015 ada unit baru namanya komersil ya. Saya ditempatkan sebagai kepala perwakilan di situ waktu itu. Kemudian di 2018 saya pindah ke Pontianak lagi sebagai balik lagi. Tapi di situ sebagai kepala cabang akhirnya. Okay. Jadi kepala cabang di Pontianak. Habis itu tahun 2021 baru pindah di Jakarta ini di SBU Marine Services ini. Hingga sekarang ya Mas. Ya, jadi pengalaman mungkin sudah hampir mau 19 tahun saya di BKI. Lama banget. Terus untuk VGM sendiri sebenarnya sudah saya jalani di 2018. Hampir 5 tahunan. Ya, saat ini pun saya sebagai project manager untuk VGM yang ada di Jakarta. Wah, tepat sekali nih Mas Hardian berarti. Berarti kalau misalnya kita tanya sudah berapa lama mendalami PT Kemas atau Kargo Indonesia, itu berarti terhitung 5 tahunan Mas? Atau 5 tahunan ya? 5 tahunan. Baik. Nah, Mas Hardian, sebelumnya saya tadi di awal sudah menjelaskan terkait salah satu penyebab kecelakaan nih Mas yang terjadi di dunia maritim, yaitu kelebihan muatan. Sehingga menyebabkan kecelakaan ya tadi seperti pada kapal Mole Comfort ya beberapa waktu lalu. Nah, bagaimana pemerintah atau BKI selaku perusahaan jasa sertifikasi menanggapi adanya isu seperti ini, Mas? Iya, jadi mungkin kalau kita flashback lagi ya, yang pada tanggal 17 Juni 2023 yaitu MV Mole Comfort mengalami kecelakaan, yaitu kondisinya patah. Jadi penyebabnya adalah kelebihan muatan sama penempatan posisi muatan yang salah. Kemudian dengan adanya itu diadakan sidang Maritim Safety Committee yaitu di 2014. Isinya mengenai perubahan tentang SOLAS mengenai VGM. Okay. Jadi VGM ini kemudian diadakan. Untuk pemerintah Indonesia sendiri tahun 2016 nih sudah mulai meratifikasinya, yaitu dengan adanya peraturan Perdirjen, yaitu Perdirjen Hubla HK 10324 DJPL 2016 tentang berat kotor peti kemas terverifikasi yang diangkut di kapal. Kemudian dari Perdirjen itu akhirnya terbitlah Permenhub. Jadi peraturan Menteri Perhubungan nomor 53 tahun 2018 tentang kelayakan peti kemas dan berat kotor peti kemas terverifikasi, yaitu ada CSC-nya tentang keselamatan tentang kelayakan peti kemas, ada VGM-nya, yaitu yang verifikasi. Kemudian
terbitkan yang baru yaitu Permenhub nomor 25 tahun 2022, sehingga Permenhub tahun 2018 dicabut. Yang terakhir jadi Permenhub nomor 25 tahun 2022. 2022. Iya. Baik, dengan harapan ketika sudah munculnya peraturan-peraturan tersebut menghindari terjadinya kejadian serupa ya Mas ya. Betul. Baik. Nah, mungkin nih Mas Ardian, sebagian besar mitra BK di sini tuh belum tahu apa sih itu VGM. Tadi sih kalau saya sempat dengar Verified Gross Mass ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas mengenai apa itu VGM Mas? Iya, VGM ini tadi bener yang diomongkan Mbak Agnes mengenai Verified Gross Mass. Jadi sebetulnya mengukur beratnya kontainer dan muatan. Jadi di sini ada dua metode penimbangan. Penimbangan pertama yaitu kontainer dan muatan ditimbang langsung. Itu keluar terbit VGM. Kemudian bisa dengan cara muatan dulu ditimbang, kemudian dijumlahkan dengan berat kosongnya kontainer. Jadi kalau Mbak Agnes lihat kontainer tuh, pintu belakang itu ada max load, ada tier. Tier itulah berat kosongnya kontainer. Itu kalau dia tidak diisi, beratnya kontainer itu sendiri tuh kosongnya segitu. Jadi kalau VGM itu hasil penjumlahan dari berat muatan ditambah sama berat kontainernya. Seperti betul. Paham. Ya, oke. Nah, selama proses VGM atau prakteknya nih Mas Ardian, kira-kira apa yang menjadi concern dari adanya praktek VGM ini? Nah, apakah hanya memperhatikan beratnya aja atau mungkin memastikan untuk nggak kelebihan muatan nih Mas? Sebetulnya kalau VGM sendiri yang utama adalah berat, karena di PM 25 tahun 2022 memang hanya memastikan berat itu terverifikasi. Jadi kalau isi muatan tidak diatur di situ, mungkin di PM lain yang mengaturnya. Jadi khusus di PM 25 tahun 2022 mengatur tentang dari berat kontainer dan muatan itu sendiri. Kemudian untuk pelaksanaan VGM yang di sini di lapangan, kita saat ini melaksanakan VGM ini ada di TPK Koja, di CCT sama NPCT 1. Ya, prosesnya untuk penimbangan yang di sini itu menggunakan metode 1. Tadi kan metode 1 kan berat kontainer sama muatan ditimbang bersamaan. Nah, untuk proses penimbangannya di pelabuhan dengan cara memakai dua timbangan Mbak sistemnya. Nah, jadi dua timbangan itu seperti gini. Pada saat truk sama kontainer itu masuk, itu akan ditimbang. Itu akan disimpan sebagai data V1 dulu. Jadi itu beratnya kontainer sama truk. Kemudian setelah kontainer masuk ke pelabuhan, kontainer itu akan diturunkan di pelabuhan. Diturunin lagi? Iya, kan untuk persiapan naik ke kapal tuh. Habis itu truk itu akan keluar. Sebelum keluar, truk kosong itu akan ditimbang lagi. Fungsinya itu jadi nanti akan dibagi data V2. Jadi data VGM itu adalah pengurangan dari V1 dikurangi V2. Iya, jadi tadinya kontainer dengan truk dikurangi berat truknya saja, sehingga data VGM itu dipakai atau diterbitkan oleh BKI untuk mencetak sertifikat VGM itu. Dan data itu nanti dipakai kapal untuk pengaturan muatan di atas kapal. Nah Mas Ardian, aku jadi penasaran nih. Jadi kalau misalnya tadi ada dua metode untuk nimbang ya. Nah, apakah tergantung apa isi muatannya juga nggak Mas? Apa semua muatan berlaku seperti itu? Ada dua metode penimbangan? Iya, kalau untuk metode penimbangan muatan bebas, jadi tidak ada batasan, tidak ada ketentuan. Yang penting kalau tadi yang modelnya tadi penimbangan muatan dahulu, biasanya itu karena di tempat awal mereka tidak punya timbangan besar, Mbak. Jadi timbangannya muatannya, jadi per pak itu baru dimasukkan kontainer, baru itu jumlahnya. Nanti itu berat muatan ditambah dengan berat kontainernya baru bisa terbit VGM. Dan itulah VGM-nya gitu ya. Jadi kalau muatan sendiri tidak dibatasi sih. Seperti apa muatan yang harus mau metode 1 itu cairan, mau padat gitu, nggak ada ketentuan ya? Ya, rata-rata sih kalau kontainer rata-rata padat lah. Padat ya? Oke. Baik. Nah, Mas Ardian, kita lanjut ya. Jadi bagaimana kalau misalnya nih Mas waktu-waktu pada saat dilakukan penimbangan namun ada yang beratnya tidak sesuai. Nah, itu gimana Mas? Tidak sesuai dengan data yang tertera? Iya, jadi kalau di peraturan PM 25 tahun 2022 untuk pengaturan timbangan itu bila berat tidak sesuai itu ada batas maksimalnya. Jadi setelah 5% itu tidak boleh dimuat di kapal, Mbak. Jadi kalau kita timbang beratnya melebihi dari 5%, itu tidak boleh dimuat kapal. Itu kalau boleh dimuat harus diterbitkan VGM yang baru dengan hasil yang sekarang. Berat yang sekarang. Iya. Seperti itu, diaturannya seperti itu mengarahkannya.
Baik. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Ardian, pada selama praktek VGM berjalan itu pihak apa saja Mas yang terlibat? Iya, kalau VGM sendiri jelas melibatkan di situ ada KSOP. KSOP sebagai kantor kesebendaran dan otoritas pelabuhan. Di situ sebagai pemberi izin pelaksana VGM di pelabuhan. Kemudian ada SIPER sendiri. SIPER itu biasanya asosiasi, yaitu ALFI sama GPI. ALFI sendiri adalah Asosiasi Logistik Forwarding Indonesia. Kemudian GPI Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia. Itu sebagai SIPERnya. Kemudian Pelabuhan Perikemas sendiri yang pemilik timbangan untuk penimbangannya. Ya, kalau di sini ada yang kita laksanakan di Koja, JCT sama Invisity One. Kemudian BKI sendiri yang menerbitkan sertifikat. Oke. Nah, BKI ini kan sebagai pihak penerbit sertifikat nih Mas. Nah, pengen tahu juga nih kalau untuk proses penerbitan sertifikat sendiri itu kira-kira makan waktu berapa lama Mas? Prosesnya sebetulnya tidak lama Mbak. Jadi kan dengan adanya teknologi, dengan menggunakan sistem, jadi pada saat kalau di pelabuhan tadi kan menggunakan 2 timbangan tuh Mbak. Ya, timbangan pertama sebagai data, timbangan kedua sebagai pengurang tadi. Hasilnya itu langsung saat itu juga bisa terbit. Oh, on the spot ya berarti ya. Oke. Sama dengan sertifikasi juga Mas? Iya, itu keluar sertifikat ya? VGM, sertifikat verifikasi Kursmit. Oke. Nah, untuk sertifikatnya itu dia dalam bentuk fisik atau mungkin bisa diakses secara digital juga Mas? Kalau di BKI bisa diakses secara digital, yaitu di vgmbki.co.id. Wah, itu websitenya ya? Iya, jadi kalau di situ kita cari nomor kontainer dimasukkan gitu, sertifikat yang di nomor kontainer akan keluar. Akan muncul ya, berarti lebih praktis gitu ya Mas ya, aksesnya lebih mudah ya. Nah, satu lagi Mas Ardian, kira-kira nih pihak-pihak mana saja yang bisa mengetahui berat dari suatu kapal apabila kapal tersebut sudah kelebihan muatan? Nah, ini pertanyaan masih terkaitan yang tadi ya, apabila terjadi kelebihan muatan ya Mas ya. Nah, apabila pihak eksternal itu bisa tahunya dari mana Mas? Oke, jadi sebetulnya kalau kapal sendiri memang kita ada namanya lambung timbul Mbak. Jadi di lambung timbul di kapal itu adalah batas maksimal untuk kapal mengisi muatan. Jadi bila lambung timbul atau primson map ini tenggelam, berarti sebetulnya itu artinya sudah melebihi batas muatan. Jadi sebetulnya bisa dilihat itu karena plimsommnya kelihatan atau tidak gitu aja dari garis air. Jadi kalau misalnya pertanyaan tadi pihak mana saja bisa mengetahui berat suatu kapal apabila terjadi kelebihan muatan, itu ibaratnya nggak tertutup ya Mas ya, semua bisa lihat gitu bisa ya? Bisa lihat kondisi kapal. Karena untuk kelayakan sendiri pun nanti penerbitan kelayakan dari sebuah bandar kan berdasarkan survei di lapangan untuk lihat kondisinya, pemuatannya sudah tidak melebihi atau tidak gitu. Baik kalau begitu. Nah, Mas Ardian, terima kasih atas waktunya serta sharing knowledge nih Mas yang bermanfaat banget bagi saya dan juga mitra BKI yang baru tahu nih mungkin tentang apa itu VGM, bagaimana proses serta praktiknya hingga tadi kendala apabila terjadi kelebihan muatan seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Ardian atas waktunya. Semoga di lain waktu bisa bermain lagi di podcast BKI dan sharing knowledge yang lain juga yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Baik, mitra BKI, apabila Anda tertarik dengan topik mengenai pembangunan kapal lainnya, Anda bisa mulai berlangganan channel YouTube PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero untuk mendapatkan info seputar pembangunan kapal dengan klik tombol subscribe dan pencet tombol lonceng di sebelahnya. Nah, jangan lupa untuk berikan tanggapan dan juga komentar mengenai topik selanjutnya ya. Sampai jumpa di Windy Ocean Podcast berikutnya. Terima kasih.